Halo sahabat, nonton lagi yuk bareng Cici. Sering nonton boleh, tapi jangan lupa makan dan tetap jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Shaun of the Dead. Berbeda dengan film zombie kebanyakan, film ini bergenre komedi horor yang rilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan seorang pemuda yang memiliki masalah dalam hidupnya, baik itu dalam masalah percintaan, pekerjaan, dan persahabatan serta pertemanannya. Tambah lagi, ia harus menyelamatkan diri dari virus wabah zombie. Ia harus menyelamatkan diri, menyelamatkan cintanya, juga menyelamatkan keluarganya. Langsung ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Tokoh utama kita kali ini bernama Shaun. Ia sedang berada di sebuah pub bersama pacarnya yang bernama Liz. Di usia mereka yang sudah tidak muda ini lagi, Liz meminta kepastian kepada Shaun karena sepertinya tidak ada kemajuan dan berada di situ-situ saja. Ditambah lagi, Shaun memiliki seorang sahabat yang tinggal serumah dengan dia yang bernama Ed yang sering merepotkan. Juga sahabatnya Liz yang bernama Diane dan David yang juga sering ngomporin. Scene berpindah kepada suatu pagi ketika Shaun bangun pagi. Di sini diperlihatkan Ed yang seorang pengangguran hanya bermain game seharian. Shaun pun berberes untuk pergi bekerja dan di sini juga ada satu orang teman satu rumahnya lagi yang bernama Pete. Pete mengatakan bahwa dari mereka bertiga yang tinggal di rumah ini hanya mereka berdua yang bekerja sementara Ed hanya bermalas-malasan dan bermain game. Ed tidak banyak membantu di dalam rumah itu dan di sini Pete memohon kepada Shaun untuk memberitahukannya secara langsung. Shaun orangnya nggak tegaan ngomong secara belak-belakan dan di sini Pete yang akhirnya berkata jujur kepada Ed. Ya setidaknya jika Ed tidak bekerja, dia harusnya mau untuk beres-beres rumah. Shaun akhirnya pergi bekerja, namun ia terlupa mendengarkan pesan dari pacarnya yang mengatakan bahwa ia meminta Shaun untuk memesan tempat makan untuk mereka dinner nanti malam. Di sini diperlihatkan aktivitas di pagi hari ketika Shaun pergi bekerja, ia bertemu dengan orang-orang, memberi sedekah pada pengemis dan ia juga melihat seseorang yang sedang membersihkan mobil. Dia juga melihat bapak tua si tukang sampah. Shaun pergi ke sebuah minimarket mengambil minum yang ia inginkan dan membayarnya ke kasir. Di dalam bus di perjalanan ia menuju tempat bekerja, ia melihat ada seseorang yang tiba-tiba jatuh di jalan. Sebagai atasan dari sales barang-barang elektronik, di sini Shaun memberikan pengarahan kepada bawahannya. Ketika ada seorang pembeli, Shaun memperlihatkan barang elektronik yang ia jual. Ia terlihat bingung di sini karena siaran yang ia putar dari kebanyakan channel terlihat sama. Di tempat bekerjanya ini, Shaun dikunjungi oleh ayahnya, tepatnya ayah tirinya yang mengingatkan pada Shaun untuk berkunjung pada ibunya. Sebelum berkunjung ke tempat ibunya, Shaun memesan sebuah bunga dan dari jendela ia melihat seorang lelaki yang bertingkah aneh. Di taman itu, lelaki itu menangkap burung dan terlihat seolah ia hendak memakannya, namun tidak bisa dipastikan oleh Shaun karena ada mobil lewat. Shaun pun turun dari bus dan hendak menuju rumah. Di tengah jalan ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yvonne. Dan di sini ada sedikit keanehan ketika di sekitar mereka banyak lalu lalang mobil ambulan, juga mobil patroli polisi. Shaun lalu tiba-tiba teringat bahwa tadi di kantor pacarnya Liz menelpon untuk mengingatkan bahwa mereka ada dinner malam ini. Shaun berusaha untuk memesan tempat makan, namun jaringan sibuk dan kebanyakan tempat makan sudah penuh. Lalu ketika Liz menelpon dan memastikan, di sini Shaun mengatakan dia tidak bisa memesan tempat. Ia pun mengusulkan kepada Liz untuk mengajaknya makan di Winchester, yaitu pub tempat mereka biasa bertemu. Tentu saja Liz marah karena Liz sudah bosan pergi ke pub itu saja dan ia ingin suasana hubungan yang baru. Shaun lalu bersegera pergi ke apartemennya Liz. Di sini Liz tinggal bersama dua orang sahabatnya ini. Sebenarnya lelaki berkacamata yang bernama David ini adalah mantannya Liz. Shaun berusaha untuk menjelaskan apa adanya kepada Liz, namun di sini Liz sempat menyalahkannya karena sepertinya Shaun tidak serius dengan hubungan mereka. Ya sebenarnya sih di usia mereka ini sudah layak menikah ya. Shaun meminta maaf kepada Liz, memberikan dia bunga yang tadinya ia ingin memberikan bunga itu kepada ibunya, namun akhirnya Shaun tetap diputusin. Shaun lalu pergi menuju Winchester, yaitu pub di mana ia biasa minum dengan Ed. Di tengah perjalanan, ia melihat ada seseorang yang sepertinya lagi berciuman. Shaun mengabaikannya, ia lalu masuk ke dalam pub dan bertemu dengan Ed. Di sini ia curhat dengan Ed semuanya. Ya tentunya di sini Ed menyemangati sahabatnya. Malam pun semakin larut dan ada seseorang yang berusaha untuk masuk ke dalam pub dan pemilik pub mengatakan bahwa pub sudah tutup. Kalian tahu nggak ketika mereka pulang ini sebenarnya yang terlihat seperti berciuman itu adalah seorang zombie yang sedang memakan manusia.
Mereka berdua ini yang sedikit mabuk juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Untuk menghilangkan stresnya, mereka mendengarkan musik berdua hingga tengah malam, sampai akhirnya hari menunjukkan pukul 4 pagi dan itu membuat marah Pete karena Pete harus pergi bekerja esok hari. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena di sini Pete menyalahkan Sean yang tidak tegas dan tetap berteman dengan seorang yang tidak berguna seperti Ed, hingga akhirnya Ed memberikan pengaruh buruk kepada Sean. Di tengah perdebatan mereka, Ed melihat tangan Pete yang terluka dan di sini Pete mengatakan bahwa tangannya yang terluka itu digigit oleh seseorang tadi siang. Malam pun berlalu dan pagi pun datang. Sean berniat untuk pergi keluar untuk membeli minuman untuk menghilangkan mabuknya. Namun di sini ada hal yang berbeda dari hari sebelumnya. Ketika ia keluar, tidak ada banyak kehidupan yang terlihat. Ia juga tidak menemui pengemis yang ia lihat biasanya. Pria yang biasanya mencuci mobil, juga seorang tukang sampah yang ia lihat juga tidak ada pada hari itu. Ia mungkin tidak begitu sadar, sehingga ketika Sean mengambil minuman, ia tidak melihat ada jejak telapak tangan berdarah di sana. Ia juga tidak melihat ada kasir, ia pun menaruh duitnya di sana. Padahal kasirnya sudah menjadi zombie di belakang sana. Sean mungkin sedikit masih terkantuk ketika ia lewat, ia tidak melihat bahwa pengemis yang biasa ia lihat sudah berubah menjadi zombie. Ketika ia duduk di depan TV pun, ia melihat berita yang mengatakan bahwa sedang ada terjadi sesuatu yang berada di luar kontrol manusia. Ed memberitahukan Sean bahwa ada seorang wanita di belakang rumah mereka dan ketika mereka menyapanya, wanita itu tidak mengindahkannya. Lalu ketika mereka menyapanya satu kali lagi, wanita itu malah balik menyerangnya. Sean lalu mendorongnya dan membuat ia terbunuh, namun ia bangkit lagi. Dia ternyata masih hidup. Dan itu membuat mereka berdua shock. Belum hilang rasa terkejut mereka malah dikejutkan lagi dengan kedatangan zombie gendut seorang laki-laki. Mereka pun masuk ke rumah dan berusaha untuk menelpon 911, namun semua nomor telepon darurat malah dalam keadaan sibuk. Mereka melihat berita yang mana isinya sama semua. Di sana diperingatkan bahwa mereka harus hati-hati dan tetap berada dalam rumah serta mengunci rumah. Lalu tiba-tiba ada zombie yang datang masuk dan itu mengagetkan mereka. Mereka melempar segala benda dan tidak mempan. Lalu akhirnya Ed bisa membunuhnya dan di TV dikatakan bahwa untuk membunuh zombie ini harus menghancurkan otaknya. Mereka pun berniat untuk membunuh dua zombie yang ada di belakang rumah mereka dengan menggunakan benda apapun itu, namun akhirnya tidak mempan dan mereka menggunakan benda yang ada di dalam gudang berupa benda tumpul dan sekop. Akhirnya mereka berhasil membunuh zombie berdua tadi. Ketika mereka beristirahat lagi, di sini berita di TV memperingatkan mereka bahwa berhati-hatilah jika mereka terkena goresan atau gigitan dari zombie. Lalu mereka teringat teman mereka yang bernama Pete kemarin tergigit oleh seseorang. Lalu setelahnya Sean menelpon ibunya dan memastikan ternyata ibunya dalam keadaan baik-baik saja, namun ayah tirinya dalam keadaan sakit. Ibunya tidak tahu ayahnya sakit apa, namun di sini Sean malah berspekulasi mungkin ayahnya sudah terkena virus zombie. Di sini Sean dan Ed merencanakan pelarian mereka demi menyelamatkan ibunya. Mereka merencanakan pelarian, pergi ke rumah ibunya, membunuh ayah tirinya, membawa ibu tirinya untuk diselamatkan, lalu pergi ke apartemen lain Liz dan berdiam diri di sana sampai semua ini usai. Namun di sini Ed mengatakan kalau di apartemennya Liz mereka tidak bisa merokok, tidak bisa minum, jadi yang bebas hanyalah di apartemen mereka sendiri. Oke, berarti rencana pelarian kedua, mereka pergi ke rumah ibunya, membunuh ayah tirinya Sean, lalu menyelamatkan ibunya, lalu pergi ke apartemennya Liz dan membawa Liz ke rumahnya Sean dan berdiam diri di sana sampai semua wabah ini usai. Namun di sini Sean mengatakan itu tidak bisa dilakukan karena rumah mereka sudah tidak aman. Lalu mereka berdua terpikirkan ide yang sama. Mereka memiliki ide pergi ke rumah ibunya, lalu membunuh ayah tirinya Sean, lalu membawa ibunya dan pergi ke apartemen Liz, menjemput Liz dan membawa mereka semua ke Winchester, di mana mereka selalu pergi ke pub di sana. Dan mereka bisa bebas di sana menunggu semua wabah ini usai. Mereka mengintip dari dalam, ternyata di sana ada banyak zombie. Sean lalu menenangkan dirinya dan mencuci muka, dan ternyata di kamar mandi ia melihat sahabatnya Pete telah berubah menjadi zombie dan mereka pun akhirnya kabur. Mereka berlari keluar dan melihat banyak zombie dan mereka buru-buru naik mobil dan mengendarainya menuju rumah ibunya Sean. Mereka melihat kantung mayat yang berisi mayat namun hidup lagi. Mereka juga tidak sengaja menabrak seseorang namun ternyata itu adalah zombie. Mereka akhirnya sampai di rumah ibunya Sean dan mendapati ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Sean hendak membunuh ayah tirinya, ternyata dia tidaklah berubah menjadi zombie, dia hanya sakit biasa. Ibunya masih sangat mencintai ayah tirinya itu dan mereka menghindari perdebatan hingga akhirnya mereka pergi bersama. Karena Ed tidak sengaja menabrak mobil yang mereka punya, akhirnya mereka memutuskan untuk naik mobil ayah tirinya Sean saja. Namun sebelum mereka masuk ke mobil, ayahnya Sean malah diserang oleh seorang zombie.
Sean lalu menyelamatkan ayahnya dan masuk ke mobil, dan disinilah mereka melakukan pelarian menuju ke apartemennya Liz. Melewati zombie-zombie yang ada di sana, akhirnya Sean sampai ke apartemennya Liz dan memanjat sampai ke jendela. Dan di sini Sean mengatakan kepada Liz bahwa ia berniat untuk menyelamatkan Liz. Sean mengatakan hidup mereka tidak akan aman jika berada di tempat ini. Liz menanyakan kemana Sean akan membawa mereka, dan Sean menjawab mereka akan dibawa ke Winchester, yaitu pub di mana mereka sering nongkrong di sana. Mereka lalu keluar bersama-sama dengan melewati dan menyerang banyak zombie. Di sini ayah tirinya Sean mengatakan kepada Sean bahwa selama ini ia berjuang untuk menjadi ayahnya. Ia tidak ingin menyakiti Sean, ia hanya ingin mendapatkan hati Sean. Pada akhirnya Sean di sini tersentuh, namun akhirnya ayahnya ini mati juga. Dan ketika ayahnya ini sudah berubah menjadi zombie, mereka malah terkurung bersama di dalam mobil. Mereka semua berhasil keluar dari mobil dan membiarkan ayahnya sudah menjadi zombie itu di dalam. Di sana mereka berada di tempat yang mana banyak zombie di mana-mana, dan Sean mengatakan kepada ibunya untuk bersabar karena ayah tirinya itu bukanlah ayahnya lagi. Ia sudah berubah menjadi zombie. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan di sana mereka melihat banyak zombie yang memakan manusia. Di sini Sean sempat mengatakan kepada Liz bahwa ia serius dengan hubungannya bersama Liz. Sean tidak ingin mengakhiri hubungannya dan ia tidak ingin diputusin. Lalu di sini Sean bertemu dengan rombongannya Yvonne yang mana mereka memiliki rombongan yang mirip. Mereka pun berpisah, dan dari sini mereka melihat Winchester ada di depan sana. Dan mereka harus melewati 2 pagar kayu yang tinggi. Di saat perjalanan ke sana, ibunya Sean sempat melihat ada zombie. Lalu ketika Sean menyadari anggota mereka tidak lengkap, yaitu ibunya yang tertinggal di belakang, ia pun melihat ibunya. Untungnya ibunya masih baik-baik saja. Lalu di sini Sean diserang oleh zombie yang dilihat ibunya tadi, dan akhirnya dia berhasil membunuhnya. Sean memanjat ke atas dan melihat keadaan, ternyata Winchester di depannya sudah banyak terdapat zombie. Mereka kebingungan, dan di sini mantan pacarnya Liz yang bernama David ini seringkali menyalahkan Sean. Ia sering mengatakan seandainya saja mereka masih menetap di apartemen, mungkin mereka tidak akan mengalami hal semua ini. Lalu di sini Sean akhirnya terpikirkan ide gila, yaitu melewati para zombie dengan berpura-pura menjadi mereka. Mereka meniru sikapnya zombie, yaitu mengarang tidak jelas, juga menirukan bagaimana cara jalannya zombie. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil menirukan dan melewati para zombie itu sampai ke depan Winchester, dan ternyata pub itu terkunci. Ditambah lagi Ed yang membuat masalah lain, yaitu ia menerima telepon dan dengan seenaknya ia mengobrol di telepon, dan itu mengundang perhatian para zombie. Di sini David lalu malah melemparkan tong sampah ke jendela, dan akhirnya jendela itu pecah dan ia menyuruh semua orang untuk masuk lewat jendela. Tentunya di sini Sean marah karena sebenarnya Sean tahu bahwa di belakang ada pintu masuk. Di sini Sean menarik perhatian para zombie untuk mengikutinya pergi, dan Sean juga menyuruh teman-temannya untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam pub. Zombie-zombie itu pun pergi mengikuti Sean, dan yang lainnya mengamankan diri di pub sambil menunggu Sean kembali. Di sini David beranggapan mungkin Sean sudah mati dan ia ingin memimpin semuanya. Dia seringkali menyalahkan Sean atas apa yang mereka alami sampai saat ini, dan di sini Liz marah terhadap David. Ternyata Sean selamat dan kembali, dan itu membuat Liz senang. Liz menanyakan lalu apa yang harus kita perbuat setelah ini, dan ternyata Sean tidak memiliki rencana. Mereka hanya duduk bersama dan minum serta makan makanan ringan, sampai hari pun berganti pagi dan sore, akhirnya malam lagi. Ketika Sean menghidupkan sekelar lampu yang ada di belakang, ia mendapati ternyata banyak zombie di pintu belakang. Diane yang mencoba mencari informasi, ternyata TV semuanya channel dalam keadaan standby. Di sini Ed malah membuat keributan yang lain. Dia memainkan permainan yang ada di sana dan suaranya mengundang para zombie. Ditambah lagi ternyata pemilik pub yang ada di sana masih berada di dalam pub dan ia sudah berubah menjadi zombie. Keadaan semakin rumit ketika bunyi-bunyian musik di dalam pub itu hidup, dan itu membuat zombie-zombie malah semakin gencar untuk masuk ke ruangan itu. David disuruh untuk memadamkan listrik, namun ternyata ia asal tekan dan itu membuat lampu di luar berkedap-kedip, sehingga malah menimbulkan ketertarikan zombie luar untuk malah masuk ke dalam. Dalam proses membunuh pemilik pub ini yang sudah menjadi zombie, Sean sempat terkena panah dari Diane. Mereka akhirnya berhasil membunuh zombie itu, dan mereka di sini hanya memiliki satu senapan. Mereka semua harus bekerja sama untuk menyelamatkan diri. Sembari mereka mempersiapkan diri untuk membunuh zombie itu dengan senapan, di sini Liz berusaha untuk menenangkan ibunya Sean. Ternyata di sini ibunya Sean sudah tergigit. Sean menembaki zombie satu persatu, lalu ia memberikan senapannya kepada Ed dan ia menemui ibunya. Akhirnya di sini Sean mengetahui bahwa ibunya sudah tergigit. Sean melepaskan kepergian ibunya dan akhirnya ibunya mati. David lalu menodongkan senapan itu kepada ibunya Sean. Sean tentunya tidak ingin ibunya dibunuh seperti itu. Dan di sini terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, di mana di sini Sean menyalahkan David, yang mana David sebenarnya
masih suka pada Liz mantannya, sehingga David sering menyalahkan Sean. Ditambah lagi di sini Diane juga mengiyakan bahwa sebenarnya pacarnya sekarang yang bernama David ini sebenarnya masih mencintai Liz. Perdebatan pun diakhiri dengan melihat ibunya yang sudah berubah menjadi zombie. Sean pun akhirnya menembak ibunya dan memukul David, dan di sini terjadi lagi perdebatan di antara mereka. Lalu tidak sengaja David malah tertarik oleh zombie yang berada dari jendela. Mereka berusaha menyelamatkan David, namun apa daya zombie-zombie itu terlalu beringas dan mengambil isi perutnya David. Akhirnya David pun mati. Bodohnya lagi, si Diane ini yang ia merasa bisa menyelamatkan David, ia malah keluar dan membuka kunci sehingga para zombie pun masuk melewati pintu. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk menahan para zombie itu dengan menembakinya, dan ternyata di sini Sean melihat Pete, sahabatnya yang sudah menjadi zombie, dan menggigit Ed. Berarti fix di sini Ed sudah terinfeksi. Mereka tidak kehabisan cara, sembari mereka beristirahat, mereka memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan diri. Mereka pun menggunakan alkohol yang ada di sana untuk membuat api yang besar sehingga api itu menghalangi para zombie mengejar mereka. Di tengah kepanikan, akhirnya mereka menemukan pintu menuju bawah tanah. Setidaknya mereka bisa menenangkan diri di bawah itu dari serangan zombie. Namun zombie itu tetap mengedor-gedor pintu bawah tanah. Mereka semua sudah pasrah, ditambah lagi keadaan Ed sekarang yang dalam keadaan menyedihkan. Ed di sini meminta maaf kepada Liz sudah membuat Liz dalam keadaan yang susah, dan mereka merencanakan untuk bunuh diri. Namun sesaat sebelum mereka melakukan itu, ternyata Liz melihat ke atas ada tangga menuju permukaan. Sean di sini berbicara dengan Ed, di mana ia tahu bahwa Ed sudah terinfeksi dan tidak bisa diselamatkan. Mereka pun pergi tanpa membawa Ed dan memberikan senapan itu untuk Ed. Akhirnya mereka berhasil menuju permukaan dan keluar. Di sana sudah tidak banyak zombie karena zombie masuk ke dalam pub. Lalu tiba-tiba mereka melihat cahaya yang menyilaukan. Ternyata itu adalah para tentara yang berusaha untuk membunuh para zombie. Dengan membabi buta, para tentara itu membunuh para zombie yang ada di sana, dan di sini Sean bertemu dengan Yvonne. Ternyata di sini Yvonne bergabung dengan para tim penyelamat. Mereka berdua pulang, dan di sini sudah tersebar berita bahwa para zombie sudah bisa ditangani. Mereka sudah banyak yang dilumpuhkan, dan sebagian dari mereka juga dimanfaatkan untuk atraksi hiburan. Akhirnya di sini Liz tinggal berdua bersama Sean, dan ternyata Ed yang sudah berubah menjadi zombie tidak dibunuh oleh Sean. Ia malah mengurung Ed di ruang gudangnya. Di sini Sean merantai lehernya Ed sehingga ia tidak bisa memakan Sean, dan Sean malah mengajaknya bermain game, dan film pun berakhir. Di film zombie satu ini tidak dijelaskan bagaimana ending akhirnya, apakah mereka bisa menemukan obat atau ada ending yang lebih baik. Hanya menceritakan film zombie pada umumnya. Kalau kalian nonton film aslinya, kalian bakal melihat kejadian-kejadian lucu. Ya, namanya juga film ini bergenre horor komedi. Pada akhirnya ini hanyalah hiburan semata, dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!